usaha sebagai upaya untuk melakukan itu. Kalau bisa dilukiskan, Mas Bit, itu ciri-ciri perusahaan yang membuat BO seperti itu apa saja gitu yang terlihat? Yang terlihat pertama karena jelas tidak melapor BO-nya. Tidak melapor, oke. Melapor BO-nya. Yang kedua modal dasar dengan transaksi keuangannya akan berbeda. Oh. Itu. Transaksi keuangannya akan berbeda. Misalkan modal dasarnya tertulis 500 juta. Iya. Tapi ternyata akumulasi transaksi keuangan itu kelihatan sekali. Besar sekali. Besar sekali. Triliunan. Nah, ini dicurigai dari mana nih? Gitu dan sebagainya. Karena itu maka SHBH kita, Sistem Administrasi Badan Hukum kita ini terkoneksi dengan kementerian lembaga yang ada. Iya. Baik APH, kemudian lembaga-lembaga otoritas lainnya. Gitu. Nanti semua saling. Nah, BO ini juga selama ini kan masih kita lakukan self-declare. Self-declare. Jadi bagi pemilik kemudian membuka, nah cuman sekarang melalui satu pintu notaris. Nah, ke depan tentu karena kita sudah naik ranking tahun 2025 ini, dihargai oleh internasional, bagus progresnya dari di bawah 50 menjadi 55%. Oh, itu sudah bagus. Sudah bagus, sekarang ingin suruh diminta lagi, up lagi. Nah, di up, nah tentu beberapa kementerian lembaga minta mereka ikut dalam proses verifikasi. Contoh, misalkan contoh, ada sebuah lembaga perusahaan di bidang keuangan. BO-nya tertulis nama Widodo misalnya. Nah, Widodo kan, kemudian kalau cuman saya ngaku begitu dan kemudian dicatatkan sudah sampai selesai. Tapi teman-teman OJK, teman-teman yang lainnya minta ikut terlibat dalam verifikasi nama Widodo itu. Ternyata Widodo ini rekeningnya maksimal cuma 1 miliar. Di lembaga keuangan perbankan yang dia pimpin, misalkan ya penerima manfaat akhirnya itu nilai asetnya sampai triliunan. Dicurigai nggak mungkin si Widodo. Itu anomali lah ya. Anomali Widodo ini sebagai BO-nya. Nanti dia cek semua, ternyata bukan. Ada Om Don. Ternyata ya, nama saya berdua lah Pak. Ada berdua. Bagi dua. Nama Bang Sesama Doni Don juga. soalnya. ini baru mengerti kita ya. Iya, baru paham. Nah, disitulah kemudian dikonfirmasi, mohon kepada Dirjen Aku lakukan konfirmasi melalui notaris atau perusahaan yang bersangkutan. Nanti kita tanya baik-baik, Pak ini benar apakah begini-begini gitu. Nggak ada sanksi kecuali akses. Jadi konfirmasi itu Dirjen Aku yang lakukan? Iya. Dan kalau biasanya mereka juga akan aktif untuk mengkonfirmasi. Kalau dikonfirmasi itu dia tidak kasih tahu misalnya, berarti pengajuan permohonan untuk mendirikan perusahaan atau operasinya itu nggak dikasih dong? Iya, untuk aksesnya itu nanti akan ditutup, ya? dibekukan. Bukan izinnya, tapi aksesnya dibekukan. Pengaruhnya apa? Dalam beberapa hal, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang dia memiliki aktivitas bisnis yang banyak, terutama dengan lembaga pembiayaan segala macam, sangat penting. Itu berurusan Bang Don. Berurusan. Akses Begitu kalau tertutup ditutup mah dia perusahaan mau pinjam uang, udah dia semua nggak ada masalah segala macam, ditutup. Dia cek, aksesnya lagi tertutup, something nih. Udah langsung kasih question mark. Jadi rupanya kunci. Iya, di situ. Dan bank-bank juga sekarang juga, ini meringankan beban kita dalam memprofiling para nasabah yang akan kami berikan. Karena selama ini Biro Hukum kita sering banyak kebobolan, ternyata ada masalah dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya BO ini kita bisa bridging dan kami saling berbagi data gitu, dan mereka akan memberikan kepada yang perusahaan yang benar-benar sehat. Dia mau transparan dan akuntabel. Pak Bit, kalau ada prasangka modal yang dia tempatkan 1 miliar, tapi ternyata proses transaksinya bisa sampai triliun. Apa yang kemudian dipikirkan oleh teman-teman di AHU? Gitu? Harus diapain itu? Tadi sekali lagi BO tetap apa yang tercatat di situ, satu. Tapi tentu kementerian lembaga lain karena dia mirroring data dari kita semua, dia akan melakukan verifikasi dan sekaligus profiling dari institusi tersebut. Nah dan kemudian, untuk kepentingan masing-masing KL. Kepentingan KL-nya masing-masing. Ada berapa KL Pak total? Kita hampir seluruh kementerian lembaga sekarang berkepentingan dan kita sudah membangun kerjasama dengan kita, termasuk terutama yang sektor-sektor strategis itu kayak pajak dan lain sebagainya. Bahkan Kementerian Keuangan. Nah termasuk kita ini nanti tahun depan setiap perusahaan bukan lagi tadi
BO-nya ya, Iya, iya, iya. akan kelihatan lagi nanti di laporan tahunan. Oh, laporan tahunan akan Wajib terlihat. menyampaikan laporan tahunannya melalui sistem administrasi badan hukum kita itu. Sehingga nanti akan ketahuan mana yang menjadi laporan tahunan yang disampaikan ke AHU dengan laporan Oh, sekarang ada kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan tahunan. laporan tahunan pembukuannya. Iya, Kan pembukuan. melalui rapat umum pengetahuan tahunan. Iya, 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 iya. Sampaikan ke kita seperti itu sehingga nanti akan memiliki korelasi antara Melaporkan saja kan? melaporkan saja. Iya. Kita tidak mencampuri sampai substantifnya. Iya, iya. Melaporkan saja, tapi kalau data ada kalau ada kecurigaan di mana tempatnya itu? Nah, itu yang menerusi KL-KL terkait itu. Iya, iya, iya. Iya, Terutama karena KL yang terkoneksi berkepentingan ya. dengan laporan itu. Tapi ada konsekuensi hukumnya nggak ketika dia tidak menyampaikan laporan tahunannya? Kalau di Kementerian Hukum sendiri ada nggak, atau kalau Mekanisme KL? kita hanya administrasi saja. Oh, iya, Sanksi iya, iya. akses saja, diblokir. Atau Iya, dibuka, iya, blokir. iya. Oh, tapi kalau perusahaan diblokir mah sama aja, digembok tokonya itu, Pak. Nggak bisa apa-apa. Berarti Bang Don, ini kalau kita prediksi ya, ini juga bisa mencegah arus apa ya istilahnya terorisme. Iya kan? Iya kan? Kalau ini kan karena ada hubungan dengan pencucian uang, Ya, Uang, TPPU. iya. ada korupsi, Korupsi, lalu ada terorisme. terorisme, bahkan narkotika. itu Oh, Narkotika. narkotika. Jadi itu Iya, bisa iya. terlihat ya. diuji kan dengan berbagai macam cara dan tidak mungkin ke orang sekarang kan melalui korporasi. Ya, tapi menarik memang ini untuk GCG ya. GCG. Good corporate governance, Ini betul. good Iya, corporate iya. governance. Dan investor berani masuk ketika dia tahu profiling perusahaannya. Oh, makanya terkait dengan institusi internasional apa tadi namanya? Ha? Ya, FATF itu ya. Oh. FATF. Tapi apakah ini memang sesuatu yang menyangkut informasi publik? Ketika hal-hal yang menjadi bagian dari BO tadi, kan bukan cuma declare gitu kan. Nah, itu memang bisa dibuka ke umum, atau investor, atau ada batasnya atau gimana tuh Pak Wid? Selama ini masih sebatas para user pengguna. User baik pengguna. dari otoritas perizinan maupun otoritas aparat penegak hukum ya untuk melakukan itu, karena kita juga tetap menjaga bahwa ini ranahnya ranah hukum perdata ya. Tapi privat Anda ya. seseorang yang mau berpartner dengan perusahaan itu gitu. Kalau dia mau tahu gitu tentang posisi dia punya soal ketentuan soal beneficial ownership-nya, bisa kan dibuka di Bisa. AHU? Bisa. Tapi terbatas kan. Terbatas. Iya, iya. Artinya publik yang tidak berkepentingan tidak punya hak untuk mengakses informasi itu. Betul, tetap menjaga. Sama Oke. seperti halnya kita menjaga nama pengurus dan pemegang saham. ya kan. Berarti misalnya nih Pak Wid, saya adalah BO, ya kan? Atau Bang Don lah BO-nya. Saya jadi presidir di sebuah perusahaan gitu kan. Nah, kan declare nih kan. Berarti kan yang tahu kan cuma Pak Wid kan. Tidak diekspos, dipasang di websitenya AHU gitu. Enggak. Kemudian enggak kan? Enggak. Tapi kalau ada orang mau investasi kemudian dia mau tahu siapa BO di balik perusahaan saya, itu boleh dibuka. Boleh. Itu ada jaminannya bahwa saya ya kan dilindungi informasi itu. Betul. Ada Pak ya? Oh, oke oke. Aman lah berarti Bang Don. Ayo kita. Berapa triliun jadinya Bang? Oke oke. Nah, aku masih penasaran nih Bang Don. Pak Wid, negara mana nih yang bikin kayak gini selain Indonesia? Beberapa negara ada seperti Amerika, ya itu negara-negara maju lah ya. Iya, iya, iya. Kemudian UK dan lain sebagainya. Ini- Dan FATF ini sesungguhnya ya mirip-mirip juga menjadi kalau kita mau masuk negara OECD nantinya. Iya. Nah, kan ada keinginan kita kan. Mm-mm. Pemerintah ingin masuk ke negara maju OECD bidang ekonomi, ya tentu salah satunya mereka akan melihat instrumen FATF-nya ini gimana, Indonesia sudah penuhi atau belum. Artinya ekosistem berusaha Indonesia ini benar-benar bisa terjaga atau tidak gitu. Kalau tadi hitung angkanya 55%, Ya. kemudian yang 45 lainnya tidak, Ya. itu dunia internasional sudah memberikan penilaian bahwa kita sudah bagus gitu. Sebelumnya kita masih 50-an. Oh, ha. 50-an, tapi menjadi 55. Makanya kemudian nanti Oke lah. kami bersama dengan Satgas FATF ini, bersama dengan kementerian lembaga lainnya, untuk menyikapi yang kurang lebih 1 juta ini. Oh. Badan usaha, baik bentuknya perseroan terbatas, Iya. bentuknya yayasan, koperasi, dan lain Oh, sebagainya. banyak Banyak bentuknya. dimensi-dimensinya, bukan hanya sekedar PT saja. Gitu. Nah itu nanti kita harus verifikasi. Kalau memang tertutup, artinya PT-PT yang tidak bergerak sama sekali, kita keluarkan. Karena ini akan mempengaruhi persentase capaian kita di mata internasional. Iya, termasuk Jangan-jangan yang nggak aktif-aktif.
dari 3 juta tadi 1,5 ya 55% tadi yang itu memang itulah sesungguhnya PT yang bergerak Yang atau bergerak sesungguhnya itu, yang lain tidur. yang lain tidur. Atau Hanya PT diperlukan kosong, PT tidak kosong. pernah jalan. Betul. Iya, Hanya iya. dipakai pada saat tender atau Iya, untuk pengadaan iya, barang iya, jasa dan lain sebagainya. Oke. Kita break dulu deh. Karena membahas ini sesuatu yang menarik sampai lupa waktu, Bang Don. Tapi saya nggak akan pernah lupa nawarin Pak Wid suka warna merah atau kuning, Pak Wid. Waduh. Ini saya kasih permen nih. Ini karena perbincangan kita ini super, ya kan? Sangat Jadi- super. Jadi harus makan permen super Pak. Kalau saya ambil yang merah aja, karena pembicaraan kita hot dan super. Tapi jangan kemana-mana, karena Super Don, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy meleknya Jreng, langsung lagi, segera kembali, sesaat lagi. Tetap bersama kami.